pahlawanku, bagaimana aku bisa membalas jasa-jasamu yang telah kau berikan untuk bumi pertiwi? Haruskah aku turun ke medan perang? Atau haruskah aku mandi berlumuran darah? Atau mungkin juga haruskah aku tertembak peluru penjajah? Aku tidak tahu cara untuk membalas jasamu. Engkau relakan nyawamu demi suatu kemerdekaan yang mungkin tak bisa kau raih dengan tanganmu sendiri. Pahlawanku, engkaulah bunga bangsa sejati. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di File 21. Hari ini Rabu 17 Agustus, Indonesia genap menginjak usia 77 tahun kemerdekaan. Sayangnya hingga hari ini masih ada sejumlah pahlawan yang jasadnya belum ditemukan. Mereka wafat dalam pertempuran merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Ada yang gugur saat bertempur di tengah laut, ada pula yang gugur setelah digantung dan jasadnya dibuang entah kemana. Lalu siapa aja pahlawan bangsa yang jasadnya masih misterius hingga saat ini? Berikut 7 diantaranya yang sudah saya rangkum dalam rangka memperingati momen Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77. Ini dia. Yang pertama adalah Yos Sudarso. Laksamana Madya TNI Anumerta Yosopat Sudarso atau lebih dikenal dengan nama Yos Sudarso merupakan pahlawan kelahiran Salatiga 24 November 1925. Dia gugur saat menahodai KRI Macan Tutul dalam operasi militer rahasia pada tanggal 15 Januari 1962 di Laut Aru. Operasi ini tujuannya untuk mencari informasi tentang kekuatan armada militer Belanda dalam rangka pembebasan Irian Barat. Sayang misi itu gagal. Setelah pesawat patroli Belanda mengetahui keberadaan KRI Macan Tutul dan 2 kapal lainnya yaitu KRI Harimau dan KRI Macan Kumbang, Yos Sudarso kemudian memerintahkan kapal-kapal lainnya untuk segera mundur. Namun mesin kapal miliknya tiba-tiba mati, sehingga dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar KRI Harimau dan KRI Macan Tutul bisa meloloskan diri. Tentu saja KRI Macan Tutul kalah telak karena notabene kapal tersebut tidak bersenjata. Kapal itu kemudian karam bersama Yos Sudarso dengan 24 anak buahnya. Sementara itu, 53 orang lainnya dari KRI Harimau dan KRI Macan Kumbang berhasil selamat. Hingga kini, jasad Komodor Yos Sudarso tidak ditemukan. Beliau ditelan Laut Aru. Yang kedua adalah Patimura. Orang-orang lebih mengenalnya dengan panggilan Patimura, namun nama sebenarnya adalah Thomas Matulesi. Ia merupakan salah satu pahlawan yang diabadikan dalam salah satu mata uang Republik Indonesia, yaitu menjadi ikon di uang Rp1.000. Patimura juga memiliki gelar kapitan, namun gelar itu bukan tingkatan ketentaraan, tapi gelar di dalam tatanan pemerintahan raja di Maluku. Saat berusia 34 tahun, dia menjadi panglima perang untuk mengusir Belanda yang masuk kembali menjajah tanah Maluku. Pertempuran pun terjadi sepanjang tahun 1817. Namun pada akhirnya Patimura ditangkap dan digantung di Ambon pada tanggal 16 Desember 1817. Hingga kini tidak ada yang tahu di mana kapiten kelahiran 8 Juni 1783 itu dimakamkan. Ada beberapa sumber yang menyebutkan jasadnya dibuang ke sebuah tempat pengasingan di Maluku dan digantung di benteng Victoria. Yang ketiga, Supriyadi. Supriyadi atau yang dikenal dengan nama Sudanko Supriyadi lahir di Trenggalek, Jawa Timur pada 13 April 1923. Pada 14 Februari 1945, dia memimpin pemberontakan pasukan pembela tanah air atau disingkat PETA di Blitar terhadap Jepang. Namun sayang, pemberontakan itu berhasil diredam oleh Jepang. Pasukan PETA yang ditangkap ada yang dihukum mati, ada juga yang dihukum penjara. Hingga saat itu Supriyadi menghilang.
Tak ada yang mengetahui keberadaannya, apakah dia itu ditangkap atau berhasil meloloskan diri. Namun dalam sebuah catatan yang ditulis oleh Supriyadi sendiri, tidak ada kata ditangkap oleh Jepang. Konon dia berhasil melarikan diri, namun keberadaannya hingga kini tidak diketahui dan masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Nomor 4, Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu adalah pahlawan yang berasal dari desa Abubu, Pulau Nusa Laut, Maluku. Martha ikut ambil andil dalam Perang Patimura bersama ayahnya Paulus Tiahahu dan Thomas Matulesi. Di usianya yang masih sangat muda, yaitu sekitar 17 tahun, Martha sudah dikenal sebagai sosok yang berani dan gigih melawan penjajah. Setelah ayahnya divonis ditembak mati oleh kolonial Belanda, Martha terus bergerilya dari hutan ke hutan. Sayangnya, pada suatu waktu Sri Kandi ini tertangkap dan diasingkan ke Pulau Jawa. Martha menemui ajalnya di atas kapal Everstein milik Belanda, dan jasadnya dibuang ke Laut Banda pada tanggal 2 Januari 1818. Hingga kini tidak ada yang bisa menemukan di mana jasad wanita pemberani tersebut. Yang kelima, I Gusti Ketut Jelantik. I Gusti Ketut Jelantik adalah pahlawan dari Tanah Karangasem, Bali. Dia berperan sebagai patih kerajaan Buleleng dalam Perang Jagaraga di tahun 1849. Dia juga dikenal sebagai anti Belanda. Kala itu seluruh anggota kerajaan dan rakyatnya bertarung mempertahankan daerahnya sampai titik darah penghabisan. Namun, akhirnya dia harus mundur ke arah Gunung Batur, Kintamani. Luasnya daerah gunung ini membuat jasadnya tidak dapat ditemukan, dan sampai saat ini tidak ada yang tahu di mana I Gusti Ketut Jelantik dimakamkan. Yang keenam, Mowardi. Mowardi adalah seorang dokter lulusan Stovia yang kemudian melanjutkan pendidikan kedokteran spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT. Dia banyak mengambil peran saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Mowardi juga dikenal sebagai dokter yang lebih senang menolong rakyat kecil, hingga mendapat julukan Dokter Gembel. Selain mengabdi sebagai dokter, Mowardi juga aktif melawan aksi-aksi PKI. Ada dugaan bahwa Mowardi dibunuh dalam peristiwa pemberontakan PKI di Madiun sekitar bulan Oktober 1948. Namun hingga saat ini, keberadaan jasadnya itu tidak pernah diketahui. Yang ketujuh, Slamet Riyadi. Ignatius Slamet Riyadi, demikian nama aslinya atau nama lengkapnya, merupakan prajurit TNI berpangkat Brigadir Jenderal. Usai berakhirnya revolusi pada tahun 1950, dia dikirim ke Maluku untuk memerangi Republik Maluku Selatan, RMS. Setelah melakukan perlawanan selama beberapa bulan di Maluku, Slamet Riyadi gugur tertembak. Kala itu usianya masih sangat muda, yaitu 23 tahun. Pahlawan kelahiran Surakarta atau Solo 26 Juli 1927 ini tewas pada 4 November 1950. Penembakan itu membuat jasad Slamet Riyadi tidak ditemukan lagi. Apalagi kala itu ada operasi ketat dari pemerintah kolonial Belanda di tanah Maluku. Sekian dari saya, Dirgahayu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanah airku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.